Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Bapak Andri Noviar AM Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini saya ingin menyampaikan materi bab 14 mengenai kecerdasan buatan. Baik, langsung saja saya masuk ke materi. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Nah, jadi kecerdasan buatan itu membuat mesin atau komputer bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Contohnya seperti HP yang bisa mengenali wajah kita, Google Maps yang tahu jalan tercepat, dan robot pembersih rumah, serta mobil tanpa supir ya. Mesin ini gak punya otak, tapi dia dibuat supaya kelihatan pintar ya. Nah, pemikiran secara garis besarnya ada AI konvensional, yaitu cara lama atau cara aturan ya. Ini AI yang kerjanya memakai aturan-aturan atau logika. Bayangkan seperti kalau A terjadi, maka lakukan B ya. Lanjut metode-metode AI konvensional. Yang pertama, sistem pakar. Ini dia meniru cara berpikir seorang ahli. Lanjut, pertimbangan berdasarkan kasus. Dia ini meniru pengalaman masa lalu. Lalu jaringan Bayesian memakai peluang untuk menebak, serta AI berdasarkan tingkah laku. Dia mengatur perilaku robot dengan aturan. Seperti misal mesin jadi pintar karena kita kasih aturan-aturan. Nah, lanjut kecerdasan komputasional. Ini AI yang belajar sendiri dari data tanpa disuruh-suruh detailnya. Jadi metode yang dipakai yang pertama, jaringan syaraf. Dia meniru cara kerja otak manusia. Kedua, ada sistem fusi, cocok untuk hal seperti apa yang cocok ya. Misalnya panas, hangat, dingin itu dijadikan satu gitu ya, menurut hal yang cocok. Terus yang ketiga, komputasi evolusioner yang mencoba-coba sampai menemukan cara terbaik. Sejarah AI. Nah, pada awal abad 17, René Descartes mengemukakan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa, melainkan hanya mesin-mesin yang rumit. Blaise Pascal menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada tahun 1642. Pada 19, Charles Babbage dan Ada Lovelace bekerja pada mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram. Pada tahun 1950-an adalah periode usaha aktif dalam AI. Program AI pertama yang bekerja ditulis pada tahun 1951 untuk menjalankan mesin Ferranti Mark I di University of Manchester, UK. Sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Stein dan program permainan catur yang ditulis oleh Derek Prince. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, Joel Moses mendemonstrasikan kekuatan dan pertimbangan simbolis untuk mengintegrasikan masalah di dalam program berbasis pengetahuan yang sukses pertama kali dalam bidang matematika. Dan pada 1980-an, neural network mulai berkembang pesatnya. Tantangan hebat DARPA yang dimulai pada tahun 2004 dan berlanjut hingga hari ini adalah pacuan untuk hadiah 2 juta, di mana kendaraan dikemudikan sendiri tanpa komunikasi dengan manusia menggunakan GPS, komputer, dan susunan sensor yang canggih, melintasi beberapa ratus mil daerah gurun yang menantang. Dari filosofinya, perdebatan tentang AI yang kuat dengan AI yang lemah
masih menjadi topik hangat di antaranya. Hal ini melibatkan filsafat, pemikiran, dan masalah pikiran tubuh. Dalam fisik sains, AI umumnya dilukiskan sebagai kekuatan masa depan yang akan mencoba menggulingkan otoritas manusia. Inteligensi buatan versi kebenaran komputer. Apakah inteligensi buatan itu? Jadi AI dapat didefinisikan sebagai suatu mesin atau alat pintar. Biasanya adalah suatu komputer yang dapat melakukan suatu tugas yang bila mana tugas tersebut dilakukan oleh manusia akan dibutuhkan suatu kepintaran untuk melakukannya. Perkembangan inteligensi buatan mulai sekitar abad 18, sebagaimana mesin telah menjadi lebih kompleks. Usaha yang keras telah dicoba untuk menciptakan manusia imitasi. Pada tahun 1736, seorang penemu dari Prancis, Jacques de Vaucanson, pada tahun 1709 sampai 1782 membuat suatu mesin pemain seruling seperti seorang manusia yang dapat memainkan 12 melodi nada. Perkembangan inteligensi buatan pada tahun 1774, seorang penemu dari Prancis, Pierre Jacques mencenggamkan masyarakat Eropa dengan suatu otomobil berukuran sekitar seorang anak laki-laki yang dapat duduk dan menulis suatu buku catatan. Pada tahun 1769, dataran Eropa dikejutkan dengan suatu permainan catur yang dapat menjawab langkah-langkah permainan catur yang belum ditentukan terlebih dahulu. Mesin ini disebut dengan Navier-Stokes automation yang dibuat oleh Wolfgang von Kempelen. Usaha untuk membuat konstruksi mesin permainan terus dilanjutkan pada tahun 1914, dan mesin yang pertama kali didemonstrasi adalah mesin permainan catur. Penemu mesin ini adalah Leonardo Torres Quevedo. Pada abad ke-20, automation sudah banyak dikembangkan dan diterapkan, terutama pada Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Game playing, permainan game, merupakan bidang AI yang sangat populer, berupa permainan antara manusia melawan mesin yang mempunyai intelektual untuk berpikir. General problem solving, bidang AI, natural language recognition, studi mengenai AI yang mencoba supaya komputer dapat mengerti bahasa ilmiah yang diketikkan lewat keyboard. Dan speech recognition, bidang ini masih dikembangkan dan terus dilakukan penelitian. Dan visual recognition, bidang ini merupakan kemampuan suatu komputer yang dapat menangkap signal. Dan robotik berasal dari kata robota dari bahasa Czechoslovakia yang berarti tenaga kerja. Dan robot ini merupakan mesin yang dapat diarahkan untuk mengerjakan bermacam-macam tugas tanpa campur tangan lagi. Golongan robot ada robot pribadi, pesawat robot, ada robot instruksi, contoh robot yang digunakan dunia. Lanjut ke Machine-Made robot industri dan the Charge dan rak model 4200, ada Cincinnati Motion T3, ada Pra-FC, Cibotex dan Puma model 500, serta IBM Assembly Robot dan GMV Robot serta robot pendidikan. Contoh robotnya ya, robot XR2 System, Microbot Expert System, ya ini seperti ini ya nama-namanya, Hero One. Nah, inilah contoh-contohnya robot-robotnya. Dan sekian dari saya materi tentang AI. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.